Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya izinkan saya untuk berterima kasih kepada Bapak Wirmi Eka Putra dan juga terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Ridho Auliadani dengan NIM B1B1222031. Adanya saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja saya, yakni mata kelola tata kelola keuangan pemerintahan. Adapun materi yang akan dibahas ada dua submateri. Yang pertama ada konsep transparansi dalam tata kelola keuangan pemerintahan, dan yang kedua ada konsep akuntabilitas dalam tata kelola keuangan pemerintahan. Kita langsung saja masuk ke latar belakang. Transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan pemerintahan merupakan prinsip penting yang berkaitan dengan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintahan yang demokratis menuntut adanya keterbukaan dari pengelola keuangan negara kepada publik, sehingga diperlukan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Akuntabilitas memerlukan adanya transparansi, dan pelaksanaan akuntabilitas memerlukan adanya transparansi. Masuk ke materi yang pertama, yakni konsep transparansi dalam tata kelola keuangan pemerintahan. Transparansi dalam tata kelola keuangan pemerintahan merupakan prinsip penting yang berkaitan dengan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara. Transparansi memerlukan adanya akuntabilitas, dan pelaksanaan akuntabilitas memerlukan adanya transparansi. Transparansi pemerintah dalam pengungkapan informasi pada anggaran dan keuangan sangat penting karena dapat meminimalisir tindak penyalahgunaan wewenang seperti korupsi. Masih dalam transparansi, mekanisme tata kelola pelaporan keuangan memiliki dua tujuan, yaitu organisasi yang transparan dan keterlibatan pemangku kepentingan. Tekanan eksternal, komitmen manajemen, dan akuntabilitas dianggap memiliki pengaruh pada penerapan transparansi pelaporan keuangan. Transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas merupakan prinsip penting yang wajib dimiliki oleh lembaga pemerintahan. Pertanggungjawaban atas laporan yang diberikan oleh lembaga merupakan hasil dari kinerja yang diberikan selama periode yang telah ditentukan. Pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan good governance dan clean governance. Hal ini penting dilakukan agar kredibilitas pemerintah di hadapan masyarakat dapat terjaga. Jika aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara gagal, maka masyarakat dapat menuntut pertanggungjawaban politik seperti pergantian pemerintahan, pergantian pejabat, atau mengubah sistem. Masuk ke submateri yang kedua, konsep akuntabilitas dalam tata kelola keuangan pemerintahan. Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis. Pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik, serta telah diaudit oleh lembaga pemeriksaan eksternal. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat 9 prinsip utama dalam pengelolaan good governance, di antaranya prinsip transparansi dan akuntabilitas. Permasalahan akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu persoalan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang hingga saat ini terus dikaji pelaksanaannya oleh pemerintah. Konsep akuntabilitas dalam tata kelola keuangan pemerintahan mengacu pada pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah. Akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah menjaga kualitas dalam pengelolaan keuangan negara dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun beberapa aspek penting dalam konteks akuntabilitas. Yang pertama, keterlibatan pemangku kepentingan. Pemerintah harus memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara menjadi prioritas dan mencapai keterlibatan pemangku kepentingan. Yang kedua, adanya pertanggungjawaban. Pemerintah
harus membantu menciptakan sistem pertanggungjawaban yang efektif untuk menghadapi keterganggilan dan penyalahgunaan sumber daya keuangan. Yang ketiga ada profesionalitas. Pemerintah harus menjaga profesionalisme dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk memahami kecermatan dan ketelitian yang baik terhadap peraturan keuangan yang ada. Yang keempat, pengawasan. Pemerintah harus memastikan bahwa pelatihan dan pengawasan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara berkelanjutan dan profesional dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan keuangan negara diperlukan dalam penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP dan Undang-Undang Keuangan Negara. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah sebagai media pertanggungjawaban kepada rakyat. Masuk ke kesimpulan, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan pemerintahan merupakan prinsip penting yang berkaitan dengan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintahan yang demokratis menuntut adanya keterbukaan dari pengelola keuangan negara kepada publik, sehingga diperlukan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Akuntabilitas memerlukan adanya transparansi, dan pelaksanaan akuntabilitas memerlukan adanya sama aja, transparansi. Baik, mungkin segini dulu penjelasan dan pemaparan materi dari saya. Apabila banyak sekali kesalahan dalam bertutur kata ataupun dalam penulisan, diharapkan untuk dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantun kan dong.